Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kita lanjutkan pembahasan tentang literasi bahasa Arab. Kita pasti sudah pernah membaca surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf itu ada beberapa kisah-kisah di dalamnya. Salah satunya adalah kisah Sahibul Jannatain, yaitu kisah dua orang yang memiliki dua kebun. Jadi dalam bahasa Arab, jannah ya, itu bisa diartikan dengan kebun. Bisa diartikan dengan kebun. Kalau dalam Al-Quran, jannah bisa bermakna surga, bisa juga bermakna kebun. Nah, baik, kita mulai di halaman pertama. Itu dijelaskan bahwa sumber kisah ini adalah dari Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 43. Nanti kalian cek ya, nanti kalian cari artinya. Kalau Anda beli Al-Quran, Anda juga harus beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Apalagi sekarang bulan Ramadan ini adalah kesempatan untuk mengambil ibrah, mentadaburi Al-Quran, supaya iman kita lebih kuat. Baik, saya baca maknanya langsung. Yang pertama, ja'alna li ahadihima jannatain. Ja'alna berarti kami jadikan ya. Tapi jadikannya Allah itu beda dengan manusia. Maksudnya apa? Al-jannatu hiyal hadiqah. Jadi hadiqah itu artinya kebun ya. Kalau dalam bahasa fusha yang umum dipahami orang bahasa Arab. Au al-bustanul kabir. Bustanul kabir berarti taman yang luas. Taman atau kebun yang luas. Wa sumiyat jannah li'annaha tujinnu ma bidakhiliha. Jadi disebut jannah karena tujin, berarti membuat takjub orang yang masuk di dalamnya. Jadi tujin itu juga bisa diartikan, ada artinya ya, berarti pohon-pohon itu rimbun ya, rimbun. Kemudian hafafnahuma binakhl. Jadi hafafnahuma itu kita ja'alna hawafaha nakhlan. Ka'annahu as-saur hawlahuma. Jadi di sekitar kebun jannah itu dikelilingi pohon kurma. Jadi bayangkan, kebun itu isinya ada pohon mangga, pisang, sama pohon kurma. Ya. Jadi sudah komplit ya. Kiltal jannatain. Dua kebun itu atat ukulaha. Asmarat wa atat sahibaha nitajuha. Jadi atat ukulaha itu, dua kebun itu sudah panen. Maksudnya ukulaha itu sudah panen. Jadi buahnya itu sudah masak, siap untuk dipanen, untuk dikonsumsi atau dijual. Walam tadzalim minhu syai'a. Ai walan tanqus minhu syai'. Maksudnya tadzalim artinya hasil panen itu tidak berkurang, atau tidak ada hasil panennya itu yang cacat atau busuk atau rusak. Ya, berarti Allah sudah menakdirkan bahwa orang ini atau yang punya kebun ini memiliki keuntungan yang besar. Ya.
fajjarna khilalahuma nahara. Syaqaqna wa jaraina naharan bainal jannatain. Jadi wa fajjarna. Jadi kita keluarkan ya, air dari di sekitar kebun itu sebuah sungai. Ya. Wa huwa zalimun li nafsih, dan dia itu zalim pada dirinya. Artinya murtakibun khata'an au qaba'a bihi adh-dhulm ala nafsih li'annahu huwa alladhi sayanalu iqabahu wa yashqa bih. Jadi orang yang bangga dengan hasil kebunnya ini, dia bukannya bersyukur atau bilang ya Allah barik ini, berdoa, tetapi dia malah bilang ini hasil kerja keras saya, hasil susah payah saya. Ya, jadi ini berkat saya, bukan maksudnya berkat dari Allah. Ya. Kemudian sehingga dia menjadi orang yang zalim. Ya. Tabit tufna wa tazul. Ya. Ma adhunnu sa'ata qa'imah. Karena dia terlena dengan surganya dia itu, kebunnya dia itu, dia berkata ma adhunnu sa'ata qa'imah. Dan saya tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Karena ia tertipu dengan hal-hal itu. Wala in ruditu ila rabbi. Ya, wala in ruditu. Jadi dia malah bilang, dan jika pernyataan tadi itu benar, in saddaqal qaul wa qamatil qiyamah wa'adtu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalabah fasa'asjud hunaka aidan jannah khairan min hadhil jannah. Jadi sesungguhnya orang yang diajak bicara ini, dia bilang surga di dunia ini yang berupa kebun yang serba panen, kalau suatu saat tidak ada, nanti saya akan mendapatkan surga nanti di akhirat yang lebih dari ini. Husbanan itu jamak dari husbana, wahya as-sahaba al-azimah atau as-sa'iqa tanzil minas sama. Jadi husban itu awan yang sangat tebal ya, ya. Kemudian atau sa'iqah itu semacam petir atau kilat yang turun dari langit menimpa apa yang Allah kehendaki. Bisa menimpa manusia, bisa menimpa rumah, bisa menimpa gedung atau orang atau kabel listrik, ya tergantung ya. Sa'id dan zalaqa artinya ardh baydha. Ya. Tanah yang memutih itu yang tandus, kering. Jadi la zar'a fiha wala nabat. Jadi tidak bisa ditanami atau tidak bisa ya dimanfaatkan tanah itu untuk pertanian. Ghawran, ghair, zahibun fi batil ard. Ghaur itu tanah yang rendah ya. Artinya tanah yang rendah, la yumkinul inqa bihi intifa' bihi. Jadi tanah yang sudah tidak misalnya Anda menambang batu bara atau menambang tanah tambang. Tanah tambang itu bekas tambang ditutup, sudah habis hasil buminya, itu akhirnya menjadi ghaur, ya, tanah yang rendah dan sudah tidak produktif lagi. Itu disebut ghauran, ya. Uhita bi thamarihi ahlakallahu hadha thamar. Jadi
Allah itu memusnahkan tanaman itu. Ya, disebut wahita bithamari. Yuqallibu kaffaihi. Ya, yuqallibu kaffaihi. Kemudian dia menepuk kafnya. Kafnya itu permukaan tangannya ya, telapak tangannya. Jadi dia menepukkan telapak tangannya karena dia menyesal dari apa yang dia lakukan. Khawiyatun ala urusya, khaliyah. Khaliyah, khawiyah itu berarti khaliyah. Jadi pohon itu akhirnya kering, tandus, dan jatuh, menimpa satu sama lain, disebut khawiyatun ala urusya. Ya. Seperti itu. Untuk cerita lebih jelasnya masih ada waktu ya. Intinya kisah ini masyhur ya, nanti kalian bisa lihat di buku langsung ya, di dalam Al-Quran, di kitab tafsir At-Tabari atau Ibnu Katsir tentang cerita ini. Jadi cerita ini maksudnya jangan sampai manusia itu lalai. Pertama, larangan untuk kufur nikmat. Jadi kalau ada nikmat di depan, maka katakan Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik ya. Karena Allah lah yang memberi berkah, Allah lah yang menumbuhkan tanaman itu dan membuat tanaman itu panen. Sedangkan ketika manusia tidak bilang Masya Allah, atau berkata ini berkat usaha saya, ini berkat saya cerdas, ini berkat saya dan saya, akhirnya jatuh pada kekufuran. Saya yakin bahwa ini akan kekal ya, dan bisa saya wariskan secara turun-temurun kepada anak saya. Ya, sehingga dia melupakan akhirat, sibuk dengan aset dunia, lupa dengan akhirat, bahkan sampai kufur pada hari akhir. Nah, ini bahaya. Sehingga Allah ketika dinasehati sama temannya, jangan lakukan itu, dia tetap melakukan, bersikeras. Akhirnya yang terjadi adalah Allah mengambil kenikmatan atau rezeki yang sudah Allah berikan kepadanya. Dia sudah dinasehati, tetap pada kekufurannya. Ketika sudah hilang rezeki itu, dicabut, maka dia pun menyesal. Dia menyesali apa yang sudah dia lakukan. Jadi seperti itu, ini juga pelajaran penting. Jangan sampai lalai. Ramadan 10 hari terakhir adalah kesempatan kita untuk semangat beribadah. Bukan malah semangat untuk nongkrong atau begadang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.